Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara oleh saya Atika Harani Putri SPD CGP Angkatan 5 Kabupaten Serdang Bedagai. Yang saya pahami sebelum mempelajari konsep pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya menganggap bahwa tugas saya di kelas adalah membuat murid pintar dengan bahan ajar yang sudah saya persiapkan tanpa mengerti apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan siswa dalam menjalani proses belajar. Yang kedua, saya mengajar hanya sebagai pemberi materi dan pelaksana proses pembelajaran yang berharap siswa saya memahami semua materi yang saya ajarkan tanpa mengerti perasaan mereka ketika mengikuti proses pembelajaran yang saya sajikan. Yang ketiga, saya menganggap semua siswa sama, artinya semua siswa diwajibkan dapat memahami dan dapat menyelesaikan seluruh tugas yang saya berikan untuk mencapai KKM, tanpa saya melakukan refleksi tentang ketertarikan siswa dan apa yang tidak menjadi ketertarikan siswa terhadap materi yang saya sajikan. Yang keempat, saya beranggapan gurulah yang harus didengarkan pendapatnya oleh siswa untuk terciptanya kedisiplinan di kelas maupun di sekolah. Saya masih menggunakan kata negatif untuk memberikan hukuman kepada murid dengan ancaman, misal, kalau kamu begini, ibu akan begini. Yang hasilnya mungkin murid akan disiplin, tetapi seringkali mereka hatinya menjadi tidak baik. Yang kelima, saya menganggap keberhasilan saya sebagai seorang pendidik adalah ketika nilai seluruh anak didik saya mencapai KKM, bukan dari tersingkirnya kegelisahan anak dalam mengikuti pembelajaran. Tak jarang hasilnya murid saya berusaha mendapatkan contekan untuk memenuhi standar nilai yang baik bagi guru. Yang keenam, saya beranggapan semua anak dari suku dan keluarga manapun memiliki cara yang sama dalam mendidiknya. Saya menggunakan cara yang selama ini saya anggap benar, tanpa tahu apakah ada murid saya yang mungkin merasa terdiskriminasi dalam pelajaran atau merasa tidak cocok dengan penyampaian saya. Yang ketujuh, saya menganggap sekolah bukanlah tempat anak sepenuhnya mengembangkan bakat. Artinya sekolah bagi anak hanyalah tempat di mana ketika mereka pulang, mereka harus sudah dapat menambah pengetahuan mereka tentang seluruh materi yang disampaikan oleh guru. Mengembangkan bakat hanya ketika dibutuhkan untuk perlombaan saja, maka saat itulah guru mencari yang berbakat dalam waktu singkat. Jika yang dicari bakat menari dan bernyanyi, maka anak yang memiliki bakat hebat yang lainnya cenderung memiliki rasa rendah diri dan merasa bakat mereka tidak penting untuk ditonjolkan. Yang kedelapan, saya menganggap hubungan emosional antara guru dan murid hanya sebatas dalam hubungan memberi dan menerima pembelajaran. Tidak ada emosional tentang memahami perasaan satu dan yang lain ketika pembelajaran itu terjadi. Siapkah anak mengikuti pembelajaran? Berminatkah anak? Adakah cara yang lain agar anak dapat menyampaikan isi pikirannya selain tulisan di buku? Karena mungkin saja ada anak yang menyampaikan materi yang ia pahami melalui sebuah gambar atau mungkin sebuah nyanyian yang sesuai bakatnya. Akan saya bagi tiga pemikiran saya yang berubah setelah mempelajari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Yang ketiga, tentang pendidikan menuntun. Akan kita bahas pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif sehingga dapat membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun.
Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntut siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah dasar memanglah masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai dengan perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak KHD? Yang dapat saya terapkan, yang pertama, berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang menyenangkan. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling cerita dan motivasi kepada anak. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan wali murid. Dan yang terakhir, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terima kasih, demikianlah pemaparan saya tentang modul 1.1.A.8 oleh saya Atika Khairani Putri SPD CGP Angkatan 5 Kabupaten Serdang Bedagai. Lebih dan kurang saya mohon maaf.